Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam wa salatu wassalam ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulum wal hikam. Allahumma ya muallim Adam wa Ibrahim allimna ilma ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna faham. Amma ba'du, alhamdulillah hadirin sekalian, melanjutkan kembali pelajaran kita dari pelajaran fikih dalam mazhab Imam Syafi'i yang kita pelajarin dari kitab Safinatin Najah karya Syekh Salim bin Abdullah bin Sumer rahimahullah rahmatal abrar, nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin, amin taqabbalallah. Sampai kita kepada faslan arkanus salati sab'ata asyar. Ini fasal mengenai rukun-rukun di dalam salat, yaitu ada 17 macamnya. Al-ma'na anna rabi'a min aksa, itu aurat di bawah ini mana. Nah dia. Faslan arkanus salati sab'ata asyar. Al-ma'na anna al-ajza' allati tatarakkabu minha mahiyatus salah sab'ata asyara bi'addatu ma'ninat al-arba' arkanan wa hadha ma fi rawdah at-talibin al-mu'tamad ma fil minhaj, ini minhajul abidin wal muharrar wa akthar al-kutub min annaha 13 bija'li tuma'ninati hay'atan tabi'atan lirrukun wa ala kullin fala budda minha fal khilaf wal lafdhin. Nah, arkanus salah sab'ata asyar. Rukun-rukun salat itu ada 17 macamnya. Ya, ingat bagian rukun adalah apa? Rukun bagian-bagian yang tergabung di dalam bagian paling vitalnya dalam salat, yang mana dengan tidak adanya perbuatan dari rukun-rukun ini, baik perbuatan secara fi'li maupun secara qauli atau secara qalbi, jika tidak ada di dalam rukun ini pengerjaannya, maka salatnya dianggap tidak sah. Hal itu ada 17 sab'ata asyara. Namun di dalam kitab lain ya disebutkan ada 13. Ada yang 17, ada yang 13. Hal itu nggak menjadi masalah ya. Perbedaannya adalah pada bagian tumakninahnya. Sebahagian ulama memasukkan tumakninahnya yang 4. Yang tumakninah yang 4 itu di dalam tabi'ah di rukun, ngikut kepada rukun. Dia bukan di dalam rukunnya tapi ngikut kepada rukun. Berarti dikurangin 4, maka disebutnya rukun-rukun salat ada 13. Adapun yang menyebut 17, rukunnya disertakan berserta juga dengan tumakninah, atau tumakninahnya itu di dalam rukun. Itu doang bedanya. Jadi ada 17, ada 13. Dari itu semua ya, yang pertama adalah an-niyah. Al-awwal an-niyah. Al-ma'na anna al-awwala min arkanus salati niyatu fi'liha bil qalbi wala yakfi an-natq biha ma ghaflatil qalb wala yadur an-natq bi khilafi ma fih. Naam. Yang pertama daripada rukun salat, paling vitalnya dalam urusan salat adalah niat. Apa itu maknanya? Yaitu niat pengerjaannya adalah di hati. Niat pengerjaannya adalah di hati, bukan niat yang secara lisan. Adapun kalau niat secara lisan ya, fala yakfi nataq biha ma ghaflatil qalbi, kagak sah salat dengan niatnya diucapkan tapi hatinya itu lalai. Hatinya nggak sadar kalau dia lagi mau ngelaksanain sholat. Jadi begitu dia takbir bebarengan dengan niat dia ucapkan ya, usolli dan seterusnya.
Kemudian hatinya masih mikirin jemurannya. Hatinya masih kepikiran PS tadi udah di pause belum tuh? Atau pikirannya masih mikirin perutnya yang lapar. Makanya nanti ada contoh kasus. Kalau perut lapar itu ya dianjurkan makan dulu demi kekhusyuan sholat. Makannya tentu yang secukupnya. Bukan makan sampai begak juga nyender lagi, kagak sholat lagi akhirnya. Ya, beda lagi. Nah, jadi kagak sah yang namanya niat yang diucapkan, dilafazkan dengan hatinya itu dia kagak sadar dia lagi pengen sholat. Lain halnya, wala yadhurun nataq bi khilafi ma fih, dan tidak mengapa ya ketika niat itu diucapkan, dilafazkan, dilantunkan, niat diucap ya, niat diucapkan tapi berbeda dengan hatinya, dengan pengerjaannya. Contoh, dia ngucapinnya sholat asar, padahal dia sadar, dia tahu di waktunya itu dia mau sholat zuhur. Ya, itu nggak kenapa-napa kalau kayak gitu. Sambungin sama sebelumnya. Kalau sebelumnya kan nggak boleh. Ketika hatinya lah lalai, tapi ucapannya benar, itu nggak boleh. Ya, ini nggak lalai, emang pengen sholat. Hanya begitu mau ngerjain, antara lisan ngucapnya sholat asar, padahal pengerjaannya sholat zuhur. Itu tidak mengapa. Artinya tidak mengapa, tetap sah. Walau nawa fardan wa nataqa bi khilafih. Nah itu dia, ka'anna nawa zuhur wa nataqa bil asar. Seperti kalau seumpama ada orang dia mau laksanain sholat fardu, berbeda pengucapan niatnya antara ngucapnya ya sholat asar sedangkan niatnya adalah mau sholat zuhur. Mana yang lebih dipilih? Ya, yang lebih dipilih tentunya adalah pada bagian hatinya. Niatnya memang dia mau sholat zuhur, meskipun pengucapannya sholat asar. Kanal ibratu bima nawah. Karena yang lebih paten itu adalah pada bagian niat yang ada di hatinya. Walaupun mulutnya ngucapnya asar. Niat bisa, niat itu jujur. Niat itu lebih jujur daripada lisan. Kalau kata iklan mie, lidah nggak pernah bohong. Lidah jagonya pesilat. Lidah jagonya bohong. Walin niyah darajatun satati. Adapun masalah niat ini ada beberapa derajat yang insya Allah nanti akan disebutkan setelah fasal daripada rukun salat. Yang kedua daripada rukun salat adalah takbiratul ihram. Sumiyat takbiratul ihram li'annaha sababun fi tahrimi makana halalan qablaha kal akal wa syurbi wal kalam. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Ya, ada ihramnya. Kenapa itu? Karena sebab daripada pengharamannya pada hal-hal yang tadinya sebelum mulai takbir dihalalkan. Begitu sudah masuk takbir menjadi haram, maka haram itu menjadi permulaannya di dalam sholat. Diharamkan dari hal-hal yang sebelumnya boleh. Seperti apa? Seperti makan, seperti minum, seperti bicara di luar bicaraan sholat, atau di luar bacaan sholat, ngomong di luar sholat. Tadinya boleh, halal dia, tapi begitu sudah takbir, itu semua sudah diharamkan. Maka dinamakan takbiratul ihram karena pengharamannya dari apa-apa yang tadinya dibolehkan, ya, dihalalkan menjadi haram pengerjaannya karena mulainya dia untuk melaksanakan sholat. Wal ma'na anasaniya min arkanus salati ayyaqul al musalli awal salatihi Allahu Akbar. Maknanya daripada rukun yang kedua dari rukun-rukun sholat ini adalah seorang yang dia hendak sholat, di dalam rukun sholat itu harus dia mengucapkan Allahu Akbar sebagai rukun yang kedua. Wala yadur takhallul yasiri wasfin, dan tidak mengapa kagak jadi batal. Apa ini? Kalau terselip pada lafaz Allahu Akbar dengan selipnya ini kalimah yang
masih pada sifat Allah Ta'ala, dan dia sifatnya ini ringan, ya, artinya keselipnya yang ringan. Kenapa dibilang ringan? Karena keselipnya nggak banyak-banyak kalimahnya, ya, dan keselipnya juga masih sifat dari sifatnya Allah. Kan Allahu Akbar, artinya apa? Allah maha besar. Maha besar itu kan sifatnya Allah. Keselip nih di antara Allahu Akbar nih sifat Allah yang lain, tapi masih sifat Allah, kagak batal. Dengan catatan ringan. Arti ringan, keselipnya nggak banyak-banyak kalimahnya. Nah, apa yang maksud nggak banyak? Bi ayakuna aqal min salasi kalimati. Kalimatika Allahur Rahman Akbar. Dengan catatan ringannya itu artinya tidak sampai pada 3 kalimah. Kalimah dalam bahasa Arab, bukan kalimat dalam bahasa Indonesia. 3 kalimah. Seperti misalnya Allahu, tambahannya Ar-Rahman, keselipnya Ar-Rahman. Jadi gini, Allahur Rahmanu Akbar. Paham gak? Saking lagi ngesain Allah nih, pas dia takbir muji Allah, keselip tuh Ar-Rahmannya, maka tidak mengapa. Ar-Rahman itu satu kalimah. Allahu Akbarnya kan memang sudah takbir, jadi yang keselip cuma satu. Atau tambahan lainnya, misalnya Allahur Rahmanur Rahimu Akbar. Apa? Berapa ini keselipnya? 2. Allahu, ini nggak dihitung. Ar-Rahmanu Ar-Rahimu Akbar, 2 keselipnya. Tapi kalau udah 3 itu udah nggak yasir, dia sifatnya udah nggak ringan tuh keselipnya. Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamu Akbar. Panjang bener. Itu udah bukan keselip, ya. Itu kagak boleh kalau di sebanyak itu. Tapi kalau masih 2, ya, paling banyak adalah 2, nggak mencapai 3 kalimah, maka dia tidak batal, tetap sah. Nggak usah antum ulang takbirnya, terusin aja sholatnya, ya, nggak usah ragu. Nah, wala ya'dur aydan takhallul adati ta'rif ka Allahul Akbar bi khilafin nahwi Allahu Akbar. Dan tidak mengapa juga, ya, ketika terselipnya itu adalah menjadikan kalimah akbar pada Allahnya, pada sifat Allahnya, itu dengan diselipkannya ma'rifah. Jadi ada alif lamnya. Aslinya kan Allahu Akbar nggak ada alif lam pada akbar. Allahu Akbar. Keselip pakai ma'rifah. Allahul Akbar. Tuh, ya. Ada alif lam di awal di akbarnya. Itu pun tidak mengapa, ya. Karena dia sama-sama saja maknanya kepada Allah Maha Besar. Kagak ada yang ditambah menjadi abstrak di situ. Tetap aja al-akbarnya adalah kepada Allah. Bikhilaf, beda hal kalau keselipnya adalah Allahu huwa akbar. Allahu huwa akbar. Nah, huwa ini kan random, ya. Huwa ini random. Kalau tadi alif lam ini ma'rifah. Nah, huwanya random. Atau huwanya wawunya dimatiin. Makanya hati-hati ketika antum monyongin, dia bisa aja maknanya kepada hu ditambahin. Jadi Allahu Akbar. Hu-nya itu ada huwa seakan-akan. Bukan hu-nya hak yang dhammah doang, tapi seakan-akan ada huwa. Kayak kul huwallahu ahad, setelah kul ada huwa. Nah. Jadi gitu. Kalau ditambahkannya kepada ma'rifah Allahul Akbar, ya tidak mengapa. Berbeda dengan kalau ditambahinnya adalah apa ya? Tambah dhamir di situ, misalnya Allahu huwa akbar, itu nggak boleh. Nah, lanjutan. Masih pada rangkaian dari rukun yang kedua. Wa yutarjimu al-ajizu wa la ya'dilu li dzikri akhar. Dan boleh aja, ya, menerjemahkan kalimah Allahu Akbar bagi yang tidak mampu mengucapkan dengan benar. Ini yang nggak mampu,
Jangan yang mampu nggak dimampu-mampuin. Misalnya, ya contohnya nggak mampu dah. Contohnya apa? Anda yang nggak mampu dengan sebab-sebabnya. Barangkali nyubi, dan nggak boleh dia diganti. Jadi boleh menerjemahkan lafaz Allahu Akbar dengan bahasanya yang dia mengerti, tapi nggak boleh diganti. Karena dia nggak mampu menyebutkan Allahu Akbar dengan benar, bukan berarti boleh nggak diganti dengan Subhanallah, Masya Allah, nggak boleh. Pilihannya kalau memang benar nggak mampu, ya udah diartiin aja, paham? Dengan semana bahasa yang dia mampu. Bahasa apa yang dia mampu? Kali dia orang Jepang, pakai bahasa Jepang, boleh-boleh aja, ya. Dengan kadar tidak mampu. Tapi ada catatannya, wa yajibu ta'allumuha, dan tetap wajib bagi dia yang ajiz, yang nggak mampu tadi, untuk mempelajari Allahu Akbar dengan baik dan benar. Bukan artinya nggak mampu terus boleh pakai terus begitu, kagak. Ini hanya keringanan. Tetap wajib dia untuk belajar. Walau bisafarin tawil, sekalipun dengan apa? Dia belajarnya itu harus menempuh perjalanan yang jauh. Di satu kecamatannya nggak ada yang ngajar tentang Allahu Akbar. Adanya di mana? Di 2 kota seberang. 2 kota seberang, bukan kota sebelah. 2 kota seberang. Wah, dia mesti perjalanannya jauh. In wujidal mu'an al-mu'tabira fi safarin lil hajj. Walaupun ketika dia dapetin ongkos biaya untuk dia mempelajari bacaan Allahu Akbar tadi dengan kadar seperti syarat untuk berangkat haji gitu. Jadi duitnya ada. Seperti orang boleh berangkatnya haji nih, duitnya ada. Makanya dia tetap wajib untuk belajar. Keluarin tuh duit untuk belajar. Kagak boleh dia milih nggak belajar. Kecuali ini nanti di bagian haji. Seperti misalnya ada orang punya duit tapi ada utang. Haji apa bayar utang nih? Bayar utang, kan gitu. Nah ini syaratnya seperti syarat ketika dia punya biaya, punya ongkos untuk wajib haji. Tuh. Di situ juga dia dapetin wajib untuk belajar, ongkosnya ada, ya, kadarnya sama seperti yang wajib haji. Paham maksudnya nih? Itu dia tetap wajib untuk belajar, nggak mentang-mentang ajiz, ya, mentang-mentang dia lemah untuk membaca Allahu Akbar dengan benar, terus dia nggak mau belajar, nggak boleh. Lebih baik apa? Keluarin tuh duitnya. Nah, walaha syurutun sayati. Nah, untuk masalah haji nanti, yaitu bagiannya insya Allah akan disebutkan masalah syarat-syaratnya di lain kesempatan. Asalis yang ketiga, al-qiyamu 'alal qadir fil fardhi. Al-qiyamu 'alal qadir fil fardhi. Berdiri bagi yang mampu di dalam salat fardu. Al-ma'na anna salisa min arkanis salati qiyamul qadir alaihi fil fardhi bi anwa'ih. Min maktub wa manzur wa fardhi kifayah mislih ma ala suratihil fardhi kal mu'adah wa salati as-sabi. Nah, yang ketiga daripada rukun salat adalah berdiri bagi yang mampu di dalam salat fardu dan juga di dalam jenis-jenis salat yang terhitungnya fardu. Bukan hanya salat fardu yang lazimnya yang maktub, tapi juga yang terhitung fardu. Seperti apa? Salat nazar fardu dia, ya. Kemudian fardu kifayah. Walaupun kifayah tetap hukumnya fardu. Nah, jadi bukan yang maktubnya doang nih, tapi yang sejenis dengan fardu. Terus apa? Lainnya lagi yang serupa terlihatnya seperti fardu. Apa? Mu'adah atau i'adah. Orang salat qodok. Qodok kan fardu kelihatannya, tapi aslinya fardu gak? Kagak, yang fardu aslinya sholat di tepat waktunya. Bener gak? Qodok itu kan nambel, ya dong? Kalau misalnya aslinya qodok adalah ya seperti lazimnya orang sholat fardu atau terhitung fardu secara mutlak, ya orang qodok semua. Ngerti gak? Iya, qodok itu kan hanya untuk nambel. Yang asli fardunya adalah si punya waktu. Nah,
Wa sholatu sobi, dan begitu juga sholatnya anak kecil yang belum baligh. Kelihatannya dia seperti apa ya? Seperti fardu. Padahal nggak fardu bagi itu anak karena belum baligh. Sholatnya sama, wajib untuk diri. Jadi kasih tahu anak kecil tetap wajib untuk diri, walaupun nggak lama dia duduk lagi, seenggaknya kita ngajarin. Jadi wajibnya berdiri di dalam sholat bagi yang mampu adalah di dalam sholat fardu dan yang sejenis dengan fardu atau sesama dengan fardu dengan kadar dari yang penjelasan berikut tadi. Wa yajibu alaihi ayan siba azamal dhahrih. Apa maknanya sholat berdiri nih bagi yang mampu? Yaitu wajib bagi yang sholat untuk dia meluruskan tulang punggungnya, tulang belakangnya itu lurus, berdiri tegap. Ya. Itu bagi yang mampu. Kalau nggak mampu gimana sekarang? Fa'il lam yakdir gama kaifa amkana. Kalau dia nggak mampu berdiri dengan tulang punggungnya itu lurus, maka dia boleh berdiri sekadar semampunya. Tulangnya kali lagi sakit, ya, agak ini dikit, bongkok dikit, emang lagi sakit. Tapi aslinya adalah yang tegap, yang tulang belakangnya tuh, tulang punggungnya tuh lurus. Itu dulu. Nah, kalau nggak mampu dia boleh semampunya dalam berdiri, nggak langsung duduk. Ya. Kalau dia nggak mampu buat diri semampunya, amal ajiz anil qiyam fayajibu alaihil qu'udu kaifa sya. Kalau dia nggak mampu untuk berdiri, ya, maka wajib untuknya duduk. Duduknya apa? Semaunya dia. Nah, kalau diri tadi masih semampunya, nggak mampu diri yang tegap, yang lurus, maka diri semampunya. Kalau diri semampunya nggak bisa, maka duduk wajib, nggak boleh langsung tiduran. Duduk dulu, ya, duduk semaunya dia. Tuh, semaunya. Ya, namanya kalau orang sholat sampai duduk kan berarti ada sesuatu, ya, maka disebutnya semaunya. Kaifa syaa. Sebagaimana bisanya dah. Semaunya artinya sebisanya. Karena kadang kalau dikasih ketentuan gitu, duduknya mesti kayak duduk orang Jepang minum teh. Nanti dengkulnya yang sakit nggak taunya. Ya, mau sila juga nggak bisa, ya. Dilurusin, bisanya dilurusin ya boleh. Ya, misalnya seperti itu. Dilurusin ya boleh. Karena kalau nggak dilurusin begitu ditekuk ada ininya, gipnya misalnya. Alhamdulillah, misalnya orang habis cedaka. Makanya dia duduk semaunya, boleh. Dan itu wajib untuk duduk dulu, nggak langsung tiduran. Fa'il lam yakdir, nah, kalau dia nggak mampu, wajib alaihil ittija' ala jambih, maka dia wajib untuk ittija' tuh bebaring ala janbih di bebaring ke samping. Bebaring ke samping. Yang tidur begitu tuh. Nah, kalau kagak mampu untuk duduk tadi udah semaunya nih duduk nih. Kagak mampu juga, ittija' dulu wajib. Nggak boleh main telentang. Bahasanya tuh jangan langsung telentang aja. Lagi tang ditelan. Kue nggak ada nastar. Dia apa? Ittija' tuh. Tidur gitu tuh, miring. Ya. Wa yastaqbilu qiblah bi muqaddami badanihi wujuban bi wajhi nadaban. Dengan dadanya wajib menghadap ke kiblat, kepalanya sunnah ngadep ke kiblatnya. Karena nanti kepalanya untuk ngangguk sebagai apa? Bentuk gerakan daripada ruku' dan sujudnya. Kalau memang dia nggak mampu untuk ruku' dan sujud, dia mampunya hanya bebaring ke samping. Itu ittija'. Udah nih ittija'. Fa'il lam yakdir, nggak mampu juga ittija', ya. Alal ittija' nggak mampu, wajib alaihil istilqa,
maka wajib bagi dia untuk telentang sholatnya. Telentang. Nah, kalau tadi ittija itu nyamping ala jambih, maka telentang apa? Ke atas dia. Nah, wa yajibu alaihi raf'u ra'sihi galilan bi syai'in yatawajjahu bihi ilal qiblah. Nah, dan wajib bagi orang yang sholatnya tadi telentang untuk mengangkat sedikit kepalanya sebisanya untuk apa? Menghadap kepada kiblat. Menghadap kepada kiblat. Jadi dia telentang, misalnya lehernya masih sanggup untuk nengok sedikit, kiblatnya di kanan misalnya, maka diwajibkan tetap untuk arahin dulu sebisa-bisanya tuh kepalanya ngadep ke kiblat. Nah, sebisa-bisanya miringin dikit, diusahain. Karena badannya nggak mungkin nih orang telentang. Kalau badannya bisa ya sholatnya miring. Nah, kalaupun nggak bisa juga ya, kepalanya untuk ngadep ke kiblat tadi, ngusahain miring nggak bisa juga nih, maka apa? Wajib alaihi ayatawajjahu bi akhmasih. Maka wajib untuk ngarahin ke kiblat kepada apa? Telapak kakinya. Ini maaf ya, ane contohin di tangan, karena nggak mungkin ane ngangkat kaki kan. Nih, ininya nih, ininya, kepalanya nggak bisa nih, kakinya dah nggak kelihatan lagi. Diarahin telapaknya itu ke arah kiblat tuh, sebisa-bisanya. Kepalanya nggak bisa, maka kakinya tuh, telapak kakinya. Mana lagi tadi? Wa yu'mi bi ra'sihi li ruku'ihi wa sujudihi wa yaj'ala sujudahu akhfad min ruku'ihi. Dan menganggukkan pada saat dia lagi sholat dalam keadaan telentang nih ya, menganggukkan ya, sebisa-bisanya kepalanya untuk menentukan ruku dan sujudnya nanti. Diangguk-anggukin dan ya menjadikan sujudnya pada anggukan kepala itu lebih rendah daripada rukuknya. Kalau misalnya dia gini, ya. Ini sholatnya lurus nih, kemudian dia rukunya segini, maka sujudnya harus lebih rendah lagi. Ya, nggak usahain jangan sama, nggak boleh sama, harus dibedain. Sujud selalu lebih rendah. Fa'in ajiz, kalau dia nggak mampu juga anzalik dari yang demikian, ajra af'ala salati ala qalbihi, ya, maka dia membayangkan pada gerakan-gerakan sholat yang wajib dan yang sunnahnya di dalam gerakan sholat. Tapi apa? Lisannya membaca pada bagian bacaan sholatnya. Jadi yang dibayangin hanya gerakan. Karena dia nggak bisa ya untuk bergerak sama sekali, maka yang dibayangkan bagian gerakannya. Kalau lisannya masih bisa bicara, ya masih bisa ngomong, masih bisa ngucap, maka tetap wajib bagian kaulnya terutama itu untuk diucap. Ya, dilafazkan basmalah Fatihah. Ya, kemudian suratnya juga yang sunnah juga ya masih bisa baca. Walaupun gerakannya adalah dalam bayangan. Cuma dibayangin doang gitu. Nah, jadi dia lagi ruku, lagi sujud gitu. Pas sujud dibaca tuh subhana rabbil a'la wa bihamdih. Mulai lagi ruku subhana rabbil azimi wa bihamdih. Allahu akbar sami Allahu liman hamidah, tetap dibaca lisannya. Bismillahirrahmanirrahim, nggak baca terus. Nah, wa kadza yujral aqwal in i'taqala lisanu bi an yumassila nafsahu mukabbiran wa qa'iman wa raki'an wa hakadza wa la i'adah alaih. Nah, begitu juga kalau seumpama lisannya sekarang kagak bisa juga buat ucap, ya nggak bisa juga, maka sudah full semuanya dari dia takbir ya sampai akhir sholatnya itu semua dibayangkan, termasuk kepada bacaannya dibayangin, berarti di mana? Di dalam hati.
Dan dari itu semua, sekalipun dibayangkan tadi secara sholatnya, kan harusnya berdiri itu kan fardu, rukun di dalam sholat. Nah, walaupun begitu, sampai di ujungnya adalah dengan dibayangkan wala i'adah alaih. Kagak wajib dia untuk diulang. Nanti kalau dia udah sembuh, udah mampu lagi, dia kagak wajib ngulang sholatnya dengan cara berdiri, karena nggak jatuh di utang itu. Dia ajis, ya, dia nggak mampu saat itu. Wala i'adah alaih, nggak ada qadha saat itu. Desah. Wala tasqutus shalah anhu madam ma'aqluhu sabitan. Dan kagak boleh selagi dia masih sanggup, ya mana bebasnya dia, selagi dia masih sanggup untuk sholat dengan cara-caranya tadi itu, dari diri dia nggak mampu, maka diri sebisanya nggak mampu, maka dia duduk semaunya nggak mampu, maka dia rebahan miring dan seterusnya. Itu semua nggak gugur kewajiban dia untuk sholat, kecuali kalau akalnya udah hilang. Jadi selagi dia sakitnya akalnya masih sadar, maka tetap jatuh wajib untuk sholat. Misalnya orang koma, kalau orang koma kan akalnya lagi hilang sesaat, lagi terbang. Selagi masih dia sadar, akalnya masih sadar, maka ya, dia tetap wajib untuk sholat, gak gugur kewajiban sholatnya. Kama yasqutul qiyam bil ajzil hissi yasqutu bil ajzi syar'i min suwarihi. Sebagaimana tidak mampunya berdiri secara hissi, karena sakit tadi misalnya, bagi orang yang nggak mampu, begitu juga sholatnya bagi orang yang nggak mampu secara syar'i. Kalau tadi secara hissi benar-benar badannya nggak bisa, dia nggak mampu. Sekarang secara syar'i dihukuminnya dia nggak mampu, padahal kelihatannya mampu. Apa ini bentuk-bentuknya? Mana tadi itu? Seperti orang yang dia kalau diri lama, ya, nggak kuat. Kalau duduk kuat lama, ya, telentang apalagi kuat. Tapi kalau diri lama dia nggak kuat, sakit maka kagak. Cuma emang kagak kuat aja kalau diri lama. Kada bila yang ada. Begitu dia. Fa yusalli kadzalik bila yang ada. Dia boleh sholat semampunya dah, ya, dengan tanpa qadha nanti, nggak perlu diulang. Ini dia keadaannya apa? Normal, kagak sakit, beda dengan yang tadi tuh. Ini secara syar'inya aja boleh dia duduk saat itu, ya, dengan catatan kalau diri lama nggak kuat. Wa ma lau khafa suquta lau shalla qa'iman. Begitu juga kalau orang yang dia khawatir ketika dia sholatnya dalam keadaan diri, memungkinkan untuk dia jatuh nih, ya, dia udah tahu tubuhnya sendiri saat itu, ini udah kunang-kunang nih, udah nggak beresnya nih, ya, apa lupa makan apa gimana kali itu. Dia ngomong sama dirinya sendiri, wah ini udah kunang-kunang nih. Dia tahu kalau sholat saat itu tuh diri lama, ya, imamnya lama lagi, udah andalan tuh, ya, tuh imam baca Al-Baqarah. Ya, udah, wah jatuh ini urusan aneh. Nah dia boleh duduk tuh saat itu, padahal kelihatannya dia bisa berdiri, tapi secara syar'i dia boleh duduk. Nah, kemudian wa ma law shalla jama'atan ajaz anil qiyam. Kalau dia seorang, dia sholat jamaah, dia nggak mampu buat diri, ya, wala yu'jiz anhu munfaridan, tapi dia justru mampu kalau sholat sendiri, mampu untuk diri. Balik lagi nih, misalnya imamnya lama, ya, tapi sih ini nggak disebut imari nih, ya, di sini nggak disebut. Makanya orang jadi imam juga kita lihat-lihat kondisi. Yang sholat anak kecil, rame, berisik tuh anak, ya, udah kita bilangin,
Ya, anak kecil kan jangan diusir kalau lagi di masjid, di musola, jangan. Tapi kudu tetap dibilangin, adik-adik jangan berisik, ya. Adik-adik yang biasa bercanda, sholatnya di belakangan aja. Nah, atau apa? Dijepit ame orang-orang tua tuh. Jangan sebelahan geser-geseran. Kalau lebih tua kan nggak berani dia. Nah, ya, tetap kita bilangin. Dan sebagai imam, pinter-pinter juga lihat keadaan. Orang yang sholat anak kecil semua, lama sholatnya, wah teriak-teriakan ini sih. Konser ini mah. Ya, jangan. Nah, bagian kita tuh kita bilangin anak kita kalau di masjid, adik main boleh, tapi nanti kalau lagi sholat jangan berisik. Kalau lagi selesai sholat nggak apa-apa, main di masjid, main di musola. Yang penting jangan mainin mic. Terus nih nyebut-nyebut nama temennya. Ya. Iya. Yang nendang siapa nih? Nah, tuh, terus apa? Misalnya yang jadi makmum kebanyakan orang-orang yang udah syiban, udah tua banget. Ya, mau lama lagi sholatnya kesian. Mesti pintar-pintar atau sholatnya mendung. Jumat kita tahu, ini kan khotib ngelihat keluar masjid, ya. Orang makmum ngelihatnya ke khotib. Ya, si khotib tahu di luar keadaannya, dia bisa ngelihat nih cuacanya tuh mendung, udah parah nih. Sedangkan di luar sholat banyak orangnya, ya. Darurat ente bacanya kulhu, nggak apa-apa saat itu, nggak usah mesti al-qosyah, ya. Ini keadaannya, ada keadaan-keadaan tertentu. Ngerinya nggak semua orang paham tuh yang sholat di luar. Nanti dia bingung lagi hujan, ini aneh terusin sholat tapi bubar deh. Padahal kan terusin aja. Tuh, cuma kan nggak semua orang paham. Ya, sholat bubar apa gimana nih? Nah, lanjut ya tadi. Wama lau sholat, sekarang nih sholat jamaah dia kuat. Sholat jamaah dia nggak kuat buat berdiri. Tapi kalau sholat sendiri dia kuat karena dia ngatur nih bacaannya apa, ya kan? Misalnya tuh fayosal nih jamaatan qaidan, maka dia boleh sholat jamaahnya dalam keadaan duduk. Nah, bila ada dan kagak perlu qadha, nggak perlu diulang sholatnya. Wa in kanal infiradu afdal. Ya, sekalipun demikian, boleh duduk pada saat jamaah, tapi tetap lebih afdol dia sholat dalam keadaan berdiri meskipun sendiri. Berarti dia nggak jamaah saat itu, karena lebih baik mengutamakan di berdiri saat itu. Karena diri jatuhnya hukumnya rukun. Tuh. Karena berdirinya itu rukun, dia bisanya sholat nggak jamaah, sendiri. Ya. Habis kalau sholatnya ini jamaah, kita nggak tahu nih lama apa enggak nih, ya udah nanti boleh dah, dengan catatan tadi dia masuk kategori ajiz, ya, dia nggak kuat, lemah dia. Nah, lanjutan masih di rangkaian rukun yang ke berapa nih? Ketiga ya, diri. Wa kharaja bi qaulihi fil fardi, keluar dari kata al fardi atau fil fardi di dalam sholat fardi. Sebelumnya kan disebut qiyam alal qadir, berdiri bagi yang mampu di dalam sholat fardu. Sekarang an-nafl, bagaimana dengan sholat sunnah? Fa innal qiyama fihi mandub la wajibun. Maka di dalam sholat sunnah berdiri itu dia tidak wajib. Berdirinya itu sunnah. Fayajuzu walau lil qadir. Maka boleh dia duduk, tidak berdiri, sekalipun bagi yang mampu. Padahal dia mampu berdiri, tapi dia boleh duduk. Kalau sholat fardu hanya bagi yang nggak mampu. Tapi kalau sholat sunnah, ya juz, boleh. Walau lil qadir, sekalipun bagi yang mampu. Apa? Al-qu'ud wal ittija' fih. Baik itu dia duduk sholatnya ataupun ittija' tadi. Apa? Miring tuh. Nah, rebahan miring. Lal istilqa, tapi nggak boleh dia telentang. Nggak boleh
Nggak boleh telentang. Sholat apa? Diri apa? Bukan diri. Telentang gitu. Rebak dia begitu sholat kagak boleh. Ya. Tapi dengan catatan, dia kalau sholatnya berdiri, pahalanya tentu lebih besar, ya, lebih penuh ketimbang yang sholat duduk. Bagi yang mampu duduk, dia bagi yang mampu di dalam sholat sunnah, pahalanya setengah. Ya, kalau kita analogiin, kalau bisa dapat 100.000, capek dikit, mending 100, kan gitu. Tapi ngambil yang 50.000, setengah dari yang 100 ini, juga bukan berarti kagak boleh, boleh aja. Gitu. Boleh aja, tapi dapatnya berapa ya? Setengahnya. Ada pun sholat yang itija, padahal dia mampu. Bagaimana? Sangat-sangat sedikit pahalanya. Sangat-sangat sedikit. Emang boleh, Beb, bagi yang mampu. Pertama boleh di dalam sholat sunnah. Kadang-kadang dia jadi nilai lebih ketika antum mau ngelakuin dengan tujuan untuk ngamalin ilmu. Iya, ngamalin ilmu, nggak buat lazim sehari-hari setiap sholat sunnah antum duduk. Tahu ini boleh ya, pahalanya setengah, paham nggak? Tapi untuk ngamalin ilmu, hatta dalam keadaan mampu dia boleh aja. Dengan catatan sholatnya sunnah. Ya misalnya orang witirnya ada yang satu duduk, nah, yang witir kan misalnya 3 nih. Dipisahkan nih 2 salam, ya. Yang 2-nya dia berdiri, yang satunya duduk, boleh. Ya, yang satunya untuk apa ya? Ngamalin ilmu, boleh aja. Tahu nggak? Mau lanjut kan nih? Arabi qiraatul Fatihah. Dah sampai situ aja dulu dah. Sampai berapa tadi? Sampai 3 ya. Al-Qiyam. Arabi. Lanjutannya 4 insyaallah. Pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah lanjutannya Arabi qiraatul Fatihah. Mudah-mudahan sedikitnya bawa manfaat. Wa bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.